Bill Gates. Nama ini selalu muncul saat dunia bicara soal vaksin. Bukan dokter, bukan ilmuwan, tapi kekuasaannya dalam dunia kesehatan sangatlah besar. Bill Gates sudah mengucurkan miliaran dolar untuk vaksin, dari polio, malaria, hingga COVID. Sekilas tampak seperti penyelamat umat manusia. Tapi bukankah setiap penyelamat selalu punya kepentingan? Sejak kapan filantropi dikendalikan oleh logika profit? Mengapa vaksin ini dibiayai oleh yayasan? Apakah kita sedang diselamatkan atau sedang dijadikan eksperimen raksasa? Bill Gates. Nama ini selalu muncul saat dunia bicara soal vaksin. Bukan dokter, bukan ilmuwan, tapi kekuasaannya dalam dunia kesehatan sangatlah besar. Kini dia kembali membiayai vaksin baru untuk TBC. Dan Indonesia jadi lokasi uji coba. Sebuah vaksin yang katanya bisa menyelamatkan dunia dari salah satu penyakit paling mematikan sepanjang sejarah manusia. Tapi di balik proyek kesehatan ini, apakah kita sedang diselamatkan atau sedang dijadikan eksperimen raksasa? Tuberkulosis atau TBC, penyakit kuno yang seharusnya sudah terkubur di buku sejarah, kini bangkit kembali. Setiap tahun lebih dari 10 juta orang terjangkit dan lebih dari 1,6 juta meninggal dunia. Di Indonesia sendiri, TBC masih menjadi pembunuh nomor 1 dari sisi penyakit menular. Dan di tengah kebangkitan itu muncullah satu nama besar, Bill Gates. Miliarder, filantropis, dan bagi sebagian orang, aktor sentral dari banyak agenda tersembunyi di dunia. Selama lebih dari 100 tahun, vaksin BCG jadi satu-satunya senjata melawan TBC. Tapi efektivitasnya lemah, terutama bagi dewasa. Kemudian muncul M72AS01E, vaksin generasi baru yang dikembangkan oleh GlaxoSmithKline atau diambil alih oleh Gates Foundation. Kenapa vaksin ini tidak dikembangkan sejak dulu? Kenapa baru sekarang? Ketika dunia lagi mulai resah dengan campur tangan korporasi dan juga filantropi dalam urusan kesehatan, uji coba vaksin ini tidak dilakukan di Swiss, bukan Jerman atau Amerika, tapi di Indonesia. Lebih dari 2.000 warga Indonesia akan dijadikan partisipan dalam uji klinis fase 3. Pemerintah menyebutnya dengan kontribusi kesehatan global. Tapi bagi sebagian masyarakat, ini terdengar seperti percobaan. Apakah kita sedang jadi kelinci percobaan dari ambisi besar yang diselimuti janji kemanusiaan? Bill Gates sudah mengucurkan miliaran dolar untuk vaksin, dari polio, malaria, hingga COVID. Sekilas tampak seperti penyelamat umat manusia. Tapi bukankah setiap penyelamat selalu punya kepentingan? Sejak kapan filantropi dikendalikan oleh logika profit? Mengapa vaksin ini dibiayai oleh yayasan, bukan negara? Dalam beberapa dekade terakhir, Gates Foundation tak hanya menjadi lembaga bantuan, tapi juga pusat pengaruh kebijakan kesehatan global. Dari WHO, Gavi, hingga CEPI, jejak Gates tersebar di mana-mana. Pertanyaannya, ketika satu tangan mendanai penelitian, menyusun kebijakan, sekaligus mengarahkan distribusi, masihkah itu murni untuk kesehatan? Satu orang, satu yayasan bisa mengubah arah kebijakan global. Bukan berdasarkan suara rakyat, tapi visi pribadi. Dan ketika Indonesia jadi lokasi percobaan, apakah kita ikut memilihnya atau sekedar menerimanya? M72 disebut sebagai terobosan. Tapi bagaimana jika efek jangka panjangnya belum benar-benar diketahui? Bagaimana jika ini adalah cara baru untuk mengontrol, bukan menyembuhkan? Dalam dunia yang dikendalikan data dan algoritma, bahkan tubuh manusia bisa jadi aset. Dan vaksin mungkin bukan sekedar imunisasi, tapi validasi. Uji klinis tahap 3 disebut aman, tapi siapa yang menulis parameternya?
Apakah warga yang disuntik diberi informasi penuh atau hanya dijanjikan manfaat kesehatan demi imbalan transport dan juga makan siang? Lebih dari sekedar virus, ini tentang siapa yang boleh menentukan masa depan tubuh kita, tentang bagaimana izin bisa diubah menjadi komoditas, dan bagaimana rasa takut bisa dikapitalisasi menjadi kebijakan. Dan seperti biasa, ketika dunia berteriak tentang kesehatan, yang bergerak melawan bukan nurani, melainkan pasar. Di balik slogan kesehatan dan juga keselamatan ada bisnis, ada politik, dan ada yang diam-diam mengambil untung, tapi bukan ari untung. Kita mungkin gak akan pernah tahu seluruh kebenarannya. Yang kita tahu adalah bahwa kekuasaan dan kepedulian seringkali bertemu di persimpangan yang mencurigakan. Pertanyaannya bukan apakah vaksin ini efektif, tapi siapa yang paling diuntungkan dan siapa yang akhirnya dikorbankan. Viralnya masyarakat itu bisa saya mengerti, karena Bill Gates datang langsung ke istana. Dan istana menyambutnya seperti tamu yang sangat terhormat. Dan itu seolah-olah atas izin presiden. Nah itu yang membuat rakyat itu panik. Rakyat jadi bingung. Jangan-jangan vaksinnya seperti vaksin COVID yang berbahaya itu. Banyak yang ternyata bikin side effect yang fatal. Kita harus punya cara sendiri gitu. Jangan didikte oleh Bill Gates gitu loh. Ini kan kita didikte. Tiba-tiba kita disuruh menyediakan orang-orang untuk diuji coba. Kalau seorang menteri ingin menurunkan jumlah penderita tuberkulosis, seharusnya ini kalau ketika sudah mendapatkan hasil dan data itu keuntungannya buat siapa?